Pagi teman-teman semuanya, sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Khotum dan salam. Mari kita mengamini bahwa kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar akan artinya beribadah. Apa yang perlu dibahas soal ibadah? Karena kita sudah terbiasa mengikuti ibadah dengan rutin. Nah, hal ini yang perlu kembali kita renungkan bersama agar kualitas ibadah kita bisa menjadi semakin baik. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Indah Kau Tuhan, Menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang bagi memerlukan. semua orang
jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan Kau hatiku. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang bagi terluka. setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosanya secara pribadi. Tuhan, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon ampun jikalau seringkali kami terlalu larut dan fokus dengan kesibukan kami dan lupa akan kehadiran-Mu. Kami tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
kasih setiamu selalu ku rindu. Berita anugerah, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Hati kami bersuka dan memuji Engkau, dan saat ini kami mengizinkan Tuhan berfirman bagi kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu karena kami sadar seringkali pemikiran dan isi hati kami bisa keliru. Karena di situ ada ego, ada kesenangan kami pribadi, atau kadangkala ada ketakutan kami. Tapi biarlah lewat perlindungan-Mu kami akan Engkau sapa dan Engkau izinkan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih sudah hadir dan rela bangun pagi dan tidak memilih online. Berarti kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk datang beribadah pada pagi hari ini sesuai dengan tema kebaktian kita pada saat ini. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Dan mari kita bersama-sama membacanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata, Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kekasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Berbahagialah kita yang baru saja membaca dan siap merenungkannya. Haleluya. Seperti yang sudah disampaikan Servin, pada saat kita memulai ibadah,
tema kebaktian kita adalah worship atau ibadah. Tema yang rasanya tidak perlu dibahas bersama pada saat hari ini. Kenapa harus dibahas ibadah? Toh kita juga sudah rutin beribadah tiap minggu seperti ini. Dan seperti kata pembuka kakak tadi, puji Tuhan semakin banyak kita yang berani datang beribadah ke gereja. Mengorbankan bangun pagi, kenyamanan untuk rebahan, belum lagi yang rumahnya jauh ya, melewati kemacetan dan perjuangan-perjuangan lainnya. Apa yang salah lagi sehingga harus dibahas? Kemudian apalagi yang harus dikoreksi? Dan ketika membahas kata koreksi, aduh rasanya seperti berhadapan dengan ulangan. Kak, Senin sampai Jumat kami sudah berjuang dengan kehidupan bersekolah. Masa di gereja harus ada lagi yang nama koreksi dan perbaikan? Bukankah gereja menawarkan kedamaian dan ketenangan? Kok sekarang ikut-ikutan ya untuk mengkoreksi lagi bagian kehidupan kami di luar sekolah. Dan selama ini rasanya ibadah kita cukup tertib, aman dan lancar. Dan sudah banyak effort yang dilakukan untuk kita agar bisa beribadah sebagai seorang jemaat dan sebagai seorang petugas. Walaupun juga ada hal-hal yang kita perlu tingkatkan. Tapi puji Tuhan kita bersama-sama bisa melakukan itu semua. Dan berbicara tentang ibadah, bahan Alkitab yang kakak baca tadi, kalau dipikir-pikir nih ya, kalau kayak bahan poin, kayak kalau di sekolah kakak sebutnya study pointer, ya, atau kisi-kisi ulangan, gak nyambung kak. Bahasnya ibadah, tapi seorang perempuan yang sedang menyeka kaki Yesus. Harusnya kalau kakak mau bahas tentang ibadah, itu dong kak yang langkah-langkah beribadah, sikap yang baik saat beribadah. Kenapa bacaannya ini gak nyambung? Tapi kenapa? Mari kita sama-sama merenungkan terlebih dahulu isi bacaan kita. Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Orang Farisi itu terkenal mereka sangat detail, mengkoreksi tingkah laku dan akan mengamati orang berdasarkan apa yang mereka buat setiap hari. Dan seperti punya checklist gitu dengan hukum panduan Taurat. Jadi misalnya kalau kita ada zaman itu dan kita orang Yahudi, mereka akan melihat dalam sehari itu sudah berapa persen kita taat dan seberapa persen tidak taat. Dan jelas dan detail di part yang mana kita tidak taat. Kemudian mereka sangat teliti akan hukum Taurat. Bahkan sampai panduan-panduan yang paling kecil yang mungkin sebagai jemaat umum bisa terlewatkan. Dan mereka sangat bangga dengan pekerjaan mereka seperti itu. Tapi kalau mereka bertipikal seperti itu dan kita sudah tahu sejak kita sekolah minggu bahwa hubungan antara Yesus dan orang Farisi bukan seperti love and hate, hate and hate ya. Ngapain mengundang Yesus makan, mencurigakan? Tujuannya apa? Hanya Simon dalam bacaan kita yang tahu isi kepala dan hatinya dan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus tetap datang untuk makan. Tidak dijelaskan kenapa Tuhan Yesus mau datang. Yang pasti bukan karena menu makanannya atau tempat makanannya atau acara di dalamnya. Karena kita tahu jika Tuhan Yesus datang ke suatu tempat, pasti di situ ada pengajaran dan tujuan. Dan yang menarik lagi, banyak yang menarik. Ada seorang perempuan yang terkenal dosanya hadir dalam acara makan-makan tersebut. Sudah pasti dia tidak diundang. Berarti dia adalah tamu gelap. Tapi dia nekat datang, masuk ke dalam rumah itu dan dalam bacaan kita tidak diceritakan dia mengambil piring, roti, lauk. Tidak. Karena memang tujuan dia bukan untuk ikut makan. Dan dalam acara makan malam itu Yesus berjumpa dengan dua sisi manusia. Yaitu perjumpaan si paling benar dan si paling salah. Dan saat itu mungkin ini ke bawah sekolah ya, kakak membayangkan, hampir keceplosan Miss-nya ya. Kakak membayangkan
Ini kan depan Tuhan Yesus nih, misalnya sisi kanan Simon Farisi, sisi kiri perempuan tersebut, orang di sekitarnya seperti mengamati dengan H2C, harap-harap cemas. Apa reaksi Yesus? Bagaimana Yesus bisa bijaksana dengan penuh berhikmat menghadapi situasi yang menegangkan itu? Yang terjadi tentu kita sudah tahu, Yesus tidak mengusir perempuan itu. Pertanyaannya, ketika Yesus diundang oleh tuan rumah untuk makan, orang Farisi pula, bukannya usaha Yesus untuk membangun relasi dan memperbaiki image dia di depan orang Farisi. Jelas di bacaan kita, Yesus langsung fokus kepada perempuan itu. Karena ternyata di dalam diri perempuan itu, Tuhan Yesus menemukan banyak hal. Yaitu ada kerinduan yang sudah sangat lama yang dimiliki oleh perempuan itu untuk berjumpa dengan Yesus. Di tengah segala tekanan, tuntutan, penghukuman dari masyarakat yang dia hadapi, ada Yesus yang melihat dan menghargai manusia-manusia seperti dia. Dan dia ingin sekali berjumpa dengan manusia yang bisa menghargai manusia lain itu. Kenapa kakak sebut manusia? Karena memang proses perjalanan itu semua orang belum sampai kesimpulan. Karena kan jawaban di bacaan kita terakhir pun, siapa dia? Kok dia bisa mengampuni dosa? Mereka belum sampai di kesimpulan seperti yang sudah kita terima saat ini. Tapi ada kerinduan dari perempuan itu. Dan perempuan itu sadar, ini kesempatan yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup saya. Gak kayak kita dong sekarang, kakak mau cari Alex nih. Alex udah di mana nih? Alex tinggal share location dong. Kakak tahu dia di mana. Zaman dulu pun tidak ada komunikasi apapun yang menunjang kita mudah berjumpa dengan orang lain. Perempuan itu dengar Yesus ada di rumah Simon Farisi. Kalau makan dia sudah membayangkan durasinya berapa lama. Berarti saya ada waktu, kesempatan yang mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Dan yang menarik, dia siapkan minyak. Dia langsung ambil minyak itu. Berarti dia sudah siapkan sekian lama minyak itu. Dan dia kenapa menyiapkan minyak itu? Dia ingin berjumpa dengan Yesus dengan datang bukan dengan tangan kosong. Dia ingin membawa dirinya kepada Yesus. Bukan dengan hanya datang hadir ada secara fisik, tapi secara jiwa tidak ada. Mungkin itu jadi catatan buat kita dalam saat kita beribadah. Dia membawa minyak yang mahal dan minyak yang sangat spesifik, yaitu minyak pengurapan dan pengobatan. Dan akhirnya berjumpalah dia dengan sosok yang dia rindukan itu. Dan di situ adegan yang sangat emosional terjadi. Dia menangis, dia mencium, meminyaki dan mengelap Yesus dengan anggota tubuhnya. Tanpa alat penunjang apapun. Dia memberikan semua yang ada dalam dirinya untuk hadir berjumpa dengan Yesus. Karena dia memiliki kerinduan itu. Dan orang-orang yang menyaksikan adegan menegangkan itu mulai menyiapkan kritik kepada Yesus. Wow, tidak lazim. Yesus mengizinkan disentuh oleh orang berdosa. Tapi kita tidak di ranah berdebat bagian posisi orang Farisi itu dan perempuan itu. Kita sudah dengan sangat jelas menyadari bahwa Yesus fokus kepada perempuan itu. Dan lewat perempuan tersebut kita mendapatkan pengajaran. Yaitu apakah kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus? Dan apakah kita sudah membuat diri kita memberikan yang terbaik bagi Yesus? Terbaik itu macam-macam. Bukan hanya persoalan kamu datang hadir, bertugas dengan terbaik secara visual, tampilan, dan kinerja. Karena dalam hal itu bisa saja ada hal yang missing. Kakak mau buat pengakuan nih, pernah kakak tugas ya, terus sudah merasa sangat detail dan menyiapkan dengan baik. Tapi ternyata ada satu yang missing.
Itu kakak lupa mencantumkan ayat berita anugerah. Dan kakak tidak pernah sekalipun hafal satu ayat Alkitab sampai detik ini. Berarti sebaik apapun kita manusia menyiapkan, pasti akan ada kekurangan. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan masih melayakan sampai detik ini? Berarti yang kita bawa ke hadapan Dia yang paling utama apa? Diri kita kah? Hati kita kah? Kesungguhan kita kah? Atau kita kadang-kadang hadir fokus dengan hal-hal yang belum tentu itu mencerminkan kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi mari kita sama-sama renungkan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Terbaik seperti apa? Bukan sekedar hanya sebagai seorang petugas. Tapi sebagai jemaat pun. Sudah gak kamu hadir dalam kebaktian ini? Datang memiliki kerinduan kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kakak tidak perlu menjelaskan, pasti kalian tahu dalam hati kalian yang paling dalam apa yang terbaik itu. Dan paling penting yang pertama sebenarnya, sudahkah kamu hadir dalam ibadah kamu? Bukan sekedar hari ini atau ibadah apapun, karena kamu memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus. Berjumpa yang kakak maksud ini bukan mungkin berjumpa tidak fisik. Tapi kan seringkali Tuhan Yesus tuh hadir dan kita merasakan kasihnya lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita kan. Kakak merasakan itu kemarin. Pada saat duduk di sebelah sana dan Kak Novi di sebelah kakak. Kami setengah jam tidak ngobrol. Bukan kami musuhan, tapi kami memang melakukan aktivitas kami masing-masing. Kakak mengecek email, entah kakak tidak tahu Novi melakukan apa di sebelah kakak. Tapi kakak merasakan kehadiran Kak Novi dan merasakan nyaman bersada di sebelah Kak Novi. Dan itu ada perjumpaan yang kakak merasakan kasih yang terjalin di antara kami. Apakah kalian merasakan itu tidak pada saat kalian hadir beribadah? Kehadiran Yesus yang muncul lewat kehadiran teman-teman kamu di sekitar ini. Dan apakah kamu memiliki kerinduan untuk itu? Dan kamu datang mungkin ke ibadah. Bukan sekedar saya melakukan rutinitas. Sesuatu yang wajib saya lakukan. Tapi kita mau berterima kasih. Karena kalau mau melakukan dengan amal ibadah, tidak ada amal ibadah yang layak kita berikan. Untuk kita berterima kasih. Menyadari kebaikan Tuhan bagi kita. Kita dipelihara 2,5 tahun. Kalian masih waras, kalian masih produktif di tengah tekanan kondisi mental yang sangat sulit. Bahkan kakak juga bisa merasakan stres kita beradaptasi dengan keadaan itu. Apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan? Apakah kita tidak menyadari kebaikannya? Dan paling terakhir, kita masih membutuhkan Dia di kehidupan kita yang ada di depan nanti. Sehingga kita selalu memiliki kerinduan, saya butuh Tuhan Yesus. Saya butuh kehadiran Tuhan Yesus bagi saya. Di dalam kehidupan saya. Dan saya akan memberi diri saya lewat ibadah yang saya lakukan. Karena lewat ibadah, di situ saya juga bisa merasakan perjumpaan saya dengan Yesus. Dan itu adalah kesempatan yang harus saya manfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, mari kita syukuri kita datang ibadah pada pagi hari ini. Dan mari tetap semangat beribadah dimanapun. Dan khususnya juga dengan komunitas kita GKI Pastor di minggu-minggu ke depan. Bukan lagi rutinitas, tapi karena kita rindu berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam gedung gereja ini. Dan hadir lewat kasih yang kita bisa temukan di antara persekutuan kita semua yang datang pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 16 hingga 22 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Siapa nih? Ada 2 orang deh. Ada siapa nih? Ada Maria ya satu ya? Ada satu lagi siapa? sih, sister kita yang baju biru. Oh Erlince. Erlince tanggal berapa? Ulang. Kan dalam minggu ini. Jangan ada dusta di antara kita. Kapan? Oh 12 tuh. Pas Oh tuh. 12. Selamat ulang tahun Selamat ulang buat tahun. Maria sama Erlince. Sekarang tiba saatnya untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan kami membawakan doa syafaat kami, berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Indonesia ini ya Tuhan, terus memberkati presiden maupun wakilnya maupun semua jajarannya ya Tuhan. Sehingga Indonesia tetap maju terus dan tidak membeda-bedakan ras, agama atau apapun juga Tuhan. Kiranya Indonesia terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus berpegang kedaulatan Indonesia bersatu ya Tuhan. Dan juga kami membawakan doa kesehatan untuk kami semua Tuhan dalam menyambut new normal ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas segalanya dalam pendidikan anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersekolah, boleh melakukan aktivitas semuanya dengan baik ya Tuhan. Semuanya ini tetap campur tangan Tuhanlah yang kami pegang ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk GKI Pastur ini ya Tuhan, dalam melakukan ibadah onsite, kiranya semua anggota jemaat di GKI Pastur ini boleh melakukan ibadah dengan baik ya Tuhan. Terutama untuk komisi remaja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka boleh beribadah terus dan juga terus maju dalam segala aktivitasnya, sehingga remaja maupun pemuda boleh terus beribadah dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami membawakan doa untuk mereka anak-anak ini yang masih bersekolah ya Tuhan, untuk ujian yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepintaran untuk mereka, sehingga dalam menempuh ujian ini mereka boleh menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Dan untuk kenaikan kelas juga ya Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberi hikmat, diberi kepintaran, sehingga boleh mereka menyelesaikan segala ujian, segala pendidikan mereka, dan mereka boleh memperoleh nilai yang baik, sehingga boleh naik kelas dengan nilai yang sangat baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran untuk mereka semua ya Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 264, "Apalah arti ibadahmu." Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi orang yang membutuhkan dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita telah belajar bersama arti dari beribadah. Kita belajar tidak hanya sekedar rutinitas kita di hari Minggu, tetapi tindakan dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan sudahkah mencerminkan seperti ibadah yang kita ikuti selama ini. Mari kita angkat pujian yang berjudul Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Pengutusan dan berkat. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan, dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Joyce atas firman-Nya dan Ibu siapa maaf? Ibu Shani atas pelayanannya dan teman-teman semua yang udah melayani. Aku cuma mau ngasih info aja sih buat minggu depan kita kebaktiannya onsite aja. Jadi udah nggak ada rekaman-rekaman gini. Jadi udah nggak ada yang kirim online. Sama ya itu aja sih. Paling buat ngingetin 2 minggu lagi yang girl band ya. Jadi minggu depan tuh masih pemuda dulu, baru yang 2 minggu lagi buat si girl bandnya. Paling ya. Girl bandnya ada siapa aja sih? Cila, terus Enis, Gadis ya. Sama Cynthia. Ya, itu aja. Itu aja. Sama hari ini olahraganya libur dulu ya, karena masih ada yang mau diobrolin. Ya, masih ada persiapan. Minggu depan ada. Ya, paling itu aja sih. Ada tambahan nggak Kak Joyce? Udah. Ya udah itu aja. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.